Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan dari etika publik dan komitmen mutu di lingkungan pekerjaan saya, khususnya bagian layanan pengadaan. Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Etika publik memiliki 8 indikator. Indikator yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Hal ini terjadi dalam pelaksanaan proses tender. Proses penilaian dan evaluasi pemilihan penyedia dilaksanakan secara jujur sesuai kriteria yang dibutuhkan, bukan karena adanya hubungan di luar pengertian. Kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Hal ini terjadi dalam pengumuman paket pengadaan. Data paket pengadaan barang dan jasa di website LPSE diberikan secara transparan, tidak lebih dan tidak kurang, di mana masyarakat dapat mengakses data tersebut secara open source. Yang ketiga, bersikap tulus. Dalam pelayanannya, semua pegawai bekerja dengan tulus. Para pegawai mau membantu calon penyedia dalam pemahamannya terkait pengadaan. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Mampu menempatkan diri bertutur kata sopan saat berkomunikasi dengan orang lain, baik itu kepada orang yang lebih tua atau lebih muda, baik itu kepada sesama pegawai, ASN, honorer, maupun pramusaji. Yang kelima, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. Hal ini terjadi dalam menghindari penyalahgunaan data. Tidak menyebarluaskan data pribadi penyedia barang jasa yang terpilih maupun tidak terpilih dalam proses tender. Berikutnya, bersikap hormat. Dalam berkomunikasi dan berdiskusi, dapat saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam menggunakan BNN. Pada saat diadakan pengadaan laptop bagi beberapa fungsional PJJ, PC yang sebelumnya mereka gunakan dipindahkan kepada penggunaannya. Indikator yang terakhir, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Hal ini terjadi kepada semua peserta tender ataupun seleksi. Semua peserta mendapat kesempatan dan batas waktu yang sama untuk mengirimkan persyaratan pendaftaran tender seperti dokumen penawaran. Yang kedua, pelayanan yang diberikan pada setiap paket pengadaan dilakukan sama tanpa mementingkan besar kecilnya nominal suatu paket pengadaan. Yang berikutnya, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Terdapat 7 indikator di dalam komitmen mutu. Yang pertama, efektif. Para pegawai fungsional mengerjakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan mencapai target paket pengadaan yang ditetapkan. Yang kedua, efisien. Pekerjaan sederhana seperti mengedit dokumen atau mengecek kelengkapan dokumen akan dibantu oleh pegawai yang sedang luang sehingga dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, inovatif. Memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem pelayanan. Kini UKPBJ memiliki sistem seperti website LPSE dan Sirup sehingga proses pengadaannya lebih mudah dijangkau oleh media di seluruh Indonesia. Yang keempat, mutu. Selalu mengikuti pembaruan dan perkembangan peraturan perundangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah sehingga prosedur pengadaan di Kemendesa tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. Yang kelima, adaptif. Pada beberapa saat lalu, dilakukan perubahan posisi dan lokasi ruangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Perubahan ini juga membuat bagian layanan pengadaan kini memiliki ruang rapat tersendiri. Yang keenam, responsif. Setiap pegawai turut membantu memudahkan pengunjung yang datang untuk menemui pegawai memberi informasi. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Adanya diskusi yang mengundang pegawai dari unit lainnya langsung dilakukan di ruangan rapat bagian layanan pengadaan yang dipersiapkan beberapa hari sebelumnya serta ada pengumuman ruangan. Sekian pemaparan saya mengenai etika publik dan komitmen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Rizky dari Serta Laksana Angkatan Kelompok 4. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai dasar PNS terkait etika publik dan komitmen mutu yang ada di ruang kerja saya, yaitu di Direktorat Perencanaan Teknis, Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
etika publik adalah suatu cerminan terkait norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan dan keputusan dalam membuat kebijakan publik sebagai pelayan publik. Nilai-nilai dasar etika publik ada 14 yang ada dalam etika publik. Ada 2 poin yang dapat saya gabungkan, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila dan memelihara dan menjunjung standar etika luhur. Untuk aplikasi di lingkungan kerja saya, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan seperti rapat atau merayakan hari besar agama. Lalu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Contoh yang ada di lingkungan kerja saya seperti pemberian tugas yang sama kepada peserta latsar melalui Zoom meeting untuk meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada beberapa nilai-nilai, yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memiliki kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Beberapa nilai tersebut dapat termasuk dalam contoh berikut ini, yaitu memimpin dan melaksanakan rapat atau bermusyawarah bersama orang-orang yang terkait dan kompeten dengan tujuan program pemerintah. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Sebagai contoh di lingkungan kerja, seperti tidak membeda-bedakan suku atau ras dalam bekerja, bergaul, dan saling mendukung di lingkungan kantor untuk dapat mencapai target pekerjaan. Lalu ada mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, serta memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Seperti contoh di lingkungan kerja, yaitu mampu mendukung dan bekerja sama dengan daerah-daerah yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Selanjutnya ke komitmen mutu. Komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, efisien, berorientasi mutu, dan yang keempat, inovatif. Contoh dalam lingkungan kerja saya yang terkait dengan efektivitas dan efisien adalah memiliki perencanaan kerja yang matang agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Dan nilai ketiga, berorientasi mutu, adalah memiliki etos kerja yang kuat dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dinas. Dan yang keempat, inovatif. Dapat saya beri contoh, yaitu updating aplikasi terkait dengan data kepegawaian. Untuk masukan dan saran untuk saat ini tidak ada, karena menurut saya sudah bagus dan mungkin perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agus Prasetyo, peserta Latsar CPNS Angkatan 4 dari kelompok 4. Jadi saya akan mempresentasikan implementasi nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu yang telah diterapkan di lingkungan Biro Hukum. Sebelum saya jelaskan mengenai nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu, kita masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu, yakni etika publik adalah perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Sedangkan komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Masuk kepada implementasi nilai etika publik di lingkungan Biro Hukum Kementerian Desa. Yang pertama ialah jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, contohnya informasi mengenai peraturan menteri terkait BUMDes. Yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Dalam rapat pembahasan draft MOU kami telah terbuka dengan pendapat dari kementerian atau lembaga lain. Selanjutnya, bersikap tulus dengan melaksanakan tugas pekerjaan dengan sepenuh hati meskipun harus lembur. Selanjutnya, bersikap sopan dan santun. Kami di Biro Hukum senantiasa mengedepankan sikap sopan santun. Contohnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika hendak memasuki ruang pimpinan. Selanjutnya, kami telah terbiasa dapat menjaga informasi yang bersifat rahasia, tidak memberikan informasi mengenai dokumen rancangan draft tentang kesepahaman kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, bersikap hormat. Kami di Biro Hukum sangat menjunjung tinggi rasa hormat kepada atasan dan rekan kerja lainnya. Sebagai contoh, saat mendampingi pimpinan melakukan perjalanan dinas ke daerah, kami dengan sigap menyiapkan kebutuhan beliau sebelum memberikan paparannya. Selanjutnya, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Pembagian tugas pekerjaan di Biro Hukum sudah sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya masing-masing. Dan kami bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Contohnya saat melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, kami selalu berhati-hati dalam mengendarai. Selanjutnya ialah implementasi nilai-nilai komitmen mutu di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang pertama ialah efektif. Efektif di sini berarti kami selalu berusaha memaksimalkan waktu jam kerja untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan tepat waktu. Selanjutnya inovatif. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, saya selalu mengupload dokumen laporan keuangan Biro dalam bentuk spreadsheet Google Drive, sehingga atasan dapat mengakses laporan tersebut secara real time. Selanjutnya ialah efisien. Kami dengan bijak menggunakan kertas untuk mencetak dokumen tugas pekerjaan, meneliti terlebih dahulu margin dokumen yang hendak kami cetak agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan pemborosan kertas. Selanjutnya ialah mutu. Mutu di sini berkaitan dengan saya selalu berusaha menyajikan laporan keuangan Biro dengan detail, rinci, dan mudah dipahami, sehingga informasi yang diterima oleh atasan mempunyai nilai mutu, yakni informatif. Selanjutnya adalah adaptif. Sebagai seorang CPNS, alhamdulillah saya dapat dengan cepat beradaptasi di lingkungan kerja Biro Hukum tanpa ada rasa canggung, karena saat orientasi kami setiap minggu rolling dengan CPNS lain ke masing-masing koordinator. Selanjutnya ialah responsif. Saat BFH pun, saya selalu on handphone di depan monitor, agar sewaktu-waktu atasan memberikan tugas, dapat dengan cepat saya respon. Selanjutnya ialah perbaikan yang berkelanjutan. Biro Hukum selalu ada rapat koordinasi antar koordinator, dan bahkan juga koordinasi staf di tata usaha. Terakhir kami bahas mengenai penyerapan anggaran yang masih jauh dari target, dan kami melakukan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, apakah dari indikator-indikator yang saya sebutkan tadi sudah berjalan dengan maksimal? Nah, menurut saya, dari sekian banyak indikator yang saya sebutkan tadi, saya memberi perhatian khusus kepada proses penyerapan anggaran di Biro Hukum yang tergolong lambat. Setelah saya melakukan evaluasi mendalam, ternyata faktor yang dominan adalah pada proses pencairan SP2D yang mana terkendala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak atau belum lengkap, sehingga proses pencairan anggaran pun menjadi terkendala. Saran dari saya adalah dengan membuat lembar pengendalian anggaran yang berfungsi untuk kontrol dan monitoring progres pengajuan pencairan SP2D, yang mana kita menjadi tahu dokumen apa saja yang belum lengkap, lalu membuat skala prioritas dokumen yang dapat dengan cepat terfollow up. Kemudian lakukan checklist kepada dokumen-dokumen yang sudah terpenuhi. Dengan lembar pengendalian tersebut, atasan juga dapat memonitor secara langsung. Demikian nilai-nilai implementasi etika publik dan komitmen mutu di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.